Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 97. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sedikit dan memaparkan kepada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Guru tentang benua Eropa. Nah, di sini kami akan menjelaskannya secara detail dari kami kelompok 4 yang telah kami pahami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikita Arbigarina Brustepu. Perkenalkan, nama saya Willem Efraim Sinuraya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Luka Putingting. Nama saya Esi Morin Brustepu. Perkenalkan, nama saya Frans Sembiring. Perkenalkan, nama saya Paul Peter Purba. Nah, sambut salam kami dari kelompok 4, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Selamat menyaksikan. Eropa secara geologis atau geografis adalah sebuah semenanjung atau dataran yang termasuk dalam benua, yaitu benua Asia. Penduduk Eropa enggan disebut sebagai orang Asia, misalnya sebagai benua, lebih dikarenakan perbedaannya budaya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sendiri akan menyampaikan tentang benua Eropa. Luas dari benua Eropa ialah 10.180 km persegi. Jumlah dari penduduk benua Eropa di tahun 2020 ialah 747,6 juta jiwa. Negara yang terdiri dalam benua Eropa ialah 50 negara dan 13 yang disengketakan. Peta dunia yang menunjukkan letak Eropa. Benua atau lebih tepat dataran ini dinobatkan sebagai benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 22.845.000 km persegi. Sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak di bawah Asia dan Afrika dengan 747,6 juta jiwa pada tahun 2020 atau sama dengan 1/8 penduduk dunia. Benua Eropa secara astronomis terletak di 35 derajat LU sampai 71 derajat LU dan 11 derajat BB sampai 66 derajat BT. Kemungkinan besar atau kemungkinan banyaknya orang pasti belum mengetahui siapa penemu benua Eropa. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian siapa penemu benua Eropa pertama kali. Nah, penemu benua Eropa ini adalah seorang penjelajah dari asal Portugis yang bernama Vasco da Gama. Teman-teman dapat mengingat ya siapa yang pertama kali menemukan benua Eropa yang bernama Vasco da Gama. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri benua Eropa. Yang pertama yaitu berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat. Yang kedua, berdekatan dengan benua Asia dipisahkan oleh pegunungan dan sungai Ural. Yang ketiga, berada di bumi bagian utara. Keempat, dibagi menjadi 4 wilayah utama berdasarkan letak geografisnya, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Yang kelima yaitu setiap wilayah memiliki karakteristik unik. Yang keenam, memiliki 3 iklim. Yang ketujuh, penduduknya rata-rata berkulit putih. Yang ke-8, dihimpit oleh 2 samudra, yaitu Atlantik Utara dan Arktik. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Prasejarah Eropa. Manusia mulai masuk ke Eropa pada zaman Batu Tua, Paleolitikum. Penerapan pertanian sekitar tahun 7000 SM. Mengatakan manusia zaman Batu Muda, Neolitikum di Eropa berlangsung selama 4000 tahun bersama dengan tersebutnya ada budaya pengguna logam dan seluruh benua. Kemajuan teknologi selama zaman persejarahan dan datang melalui orang-orang Mediterania menjebakkan secara tahap ke arah barat laut. Nah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, tentu kita tahu bahwa di Eropa banyak sekali makanan khas dan kulinernya. Di sini saya akan menyebutkannya satu-satu. Yang pertama yaitu pizza al taglio, yang kedua gelato, yang ketiga frites, yang keempat currywurst, yang kelima kroketten, yang keenam crepes, yang ketujuh black pudding, dan yang ke-8 banitsa, yang ke-9
fried herring sandwich, dan yang ke-10 such heritage. Memang nama-namanya aneh-aneh, tapi lezat banget lah teman-teman. Daya alam dari benua Eropa yaitu pertanian, perikanan, kehutanan Eropa, dan pertambangan Eropa. Pertama itu ada pertanian Eropa. Iklim Eropa terbagi menjadi dua, yakni iklim pantai laut barat dan ada juga iklim Mediterania. Iklim pantai laut barat memiliki dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas, yang ringan dan tidak terlalu ekstrim. Iklim ini tersebut membuat Eropa dapat mengembangkan pertanian terutama dalam tumbuhan serealia dan buah, juga disertai dengan sayur-sayuran. Yang kedua itu perikanan Eropa. Potensi perikanan benua Eropa terdapat dari beberapa laut, di mana Atlantik Timur, Laut Atlantik Barat, Laut Mediterania, ada juga Laut Atlantik Timur Tengah, Laut Atlantik Tenggara, Laut Atlantik Barat Daya, dan ada juga di Samudra Hindia di dalam bagian barat. Benua Eropa menghasilkan beberapa produk perikanan tersebut berupa ada itu ikan makarel, sarden, dan berbagai spesies tuna yang bernama sprat, cod, kakap, kerang, tiram, halibut, dan juga ada ikan salmon. Lanjut ada kehutanan Eropa. Sebagian besar wilayah Eropa diliputi oleh hutan beriklim sedang atau bisa disebut dengan boreal, dapat memproduksi produk yang telah ada di dalam kehutanan. Dalam jumlah besar, kehutanan Eropa menghasilkan produk seperti kayu, tanaman obat, jamur tufle, gabus, dan juga madu. Nah, yang terakhir itu ada pertambangan Eropa. Hasil pertambangan yang utama di Eropa adalah biji besi. Selain itu, Eropa juga kaya dengan logam dan mineral, membuat benua Eropa menjadi rumah bagi perusahaan tambang besar di dunia. 5 komoditas logam untuk yang menghasilkan pertambangan Eropa adalah tembaga, timbal, perak, konium, dan juga seng. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, tentu kalau kita ke Eropa tidak afdol kalau tidak berwisata. Tentu juga di Eropa banyak sekali tempat wisatanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Gereja Keluarga Kudus, yang kedua Menara Eiffel, yang ketiga Colosseum, yang keempat Museum Louvre, yang kelima Museum d'Orsay, yang keenam Pantheon, yang ke-7 Menara London, yang ke-8 Rumah Anne Frank. Tentu kalau ke Eropa tidak afdol kalau kita tidak ke Menara Eiffel, karena Menara Eiffel adalah salah satu yang paling terkenal di benua Eropa. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian iklim. Jadi, ngomong-ngomong soal iklim, secara garis besar, iklim yang berlangsung di wilayah benua Eropa, yang pertama subtropis, yang kedua iklim sedang, dan yang ketiga kutub.